Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Cermati gambar di atas. Kelompok makanan mana yang akan kamu pilih? Mengapa kamu memilih kelompok makanan tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, saya memilih kelompok makanan sebelah kanan karena makanan tersebut termasuk makanan sehat dan sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung berbagai macam nutrisi. Bacalah percakapan di bawah ini dengan cermat. Dayu berkata, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Kemudian Udin bertanya, wah sudah ada iklan baru lagi? Sepertinya itu produk baru ya? Lalu Dayu menjawab, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lalu Lani bertanya, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya? Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Kemudian Udin menjawab, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka keduanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih bagus, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus, tambah Lani. Dari percakapan di atas, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Samakan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Apabila kamu menemukan pendapat yang berbeda, lengkapi pendapatmu dengan pendapat temanmu. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, untuk iklan media cetak, yaitu melalui proses percetakan dan didistribusikan melalui transportasi darat, laut, atau udara. Menyajikan pendapat dan informasi secara tidak langsung dan telah terjadi. Dibatasi oleh kolom dan halaman. Kalimat dapat panjang dan terperinci. Sedangkan untuk iklan media elektronik, biasanya melalui transmisi dari stasiun pemancar, dapat menyajikan pendapat dan informasi secara langsung. Penulisan dibatasi waktu. Kalimat singkat, padat, sederhana, dan jelas. Ayo berdiskusi, bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Gunakan kertas gambar A4 dan bagilah menjadi 3 kolom seperti di bawah ini. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah dilihat atau ditonton. Jenis iklan bisa iklan media cetak atau elektronik dan alasan kamu mengelompokkannya dalam media tersebut. Nah, di sana terdapat tabel ya, nama iklan, kemudian termasuk media cetak, elektronik atau radio atau televisi, kemudian alasan ya kenapa dikelompokkan seperti itu. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Misalnya ada brosur kendaraan bermotor ya, itu termasuk media cetak, alasannya hanya menggunakan gambar dan tulisan. Ada juga iklan makanan ringan ya, mungkin itu bisa media elektronik ya, televisi, jika ditayangkan di televisi. Alasannya karena menggunakan gambar bergerak dan juga ada suaranya. Kemudian ada iklan jamu tradisional, biasanya itu ada di radio ya, jadi termasuk media elektronik. Alasannya menggunakan suara. Dan yang terakhir ada iklan handphone, itu juga termasuk media elektronik, biasanya juga ada di internet ya. Kemudian alasannya menggunakan gambar bergerak dan juga suara. Ayo mengamati. Kamu akan mengamati temanmu memeragakan iklan yang pernah mereka lihat di televisi. Ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah siswa yang akan memeragakan iklan. Pastikan iklan yang dipilih adalah iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan iklan tersebut pantas untuk dipertunjukkan.
2. Berikan tanggapan dalam bentuk berikut ini, yaitu saya pernah atau tidak pernah melihat atau mendengar iklan tersebut. Kemudian jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang saya ingat adalah apa? Contohnya di sini produk iklan tersebut sangat bermanfaat. Kemudian jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang paling menarik dari iklan tersebut itu adalah apa? Misalnya di sini contohnya gambar dan kalimatnya sangat singkat, padat, dan jelas. Dari kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan kesimpulanmu. Perhatikan tanggapanmu pada poin kedua dan ketiga. Contoh kesimpulanmu bisa iklan akan mudah diingat bila gambar dan kalimatnya mudah dipahami. Gunakan tanggapan tersebut sebagai bahan untuk membuat kesimpulan. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Aduh, perutku sakit, seru Lani. Kemudian Dayu bertanya, wah kenapa Lan? Sepertinya mahku kambuh, jawab Lani. Kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya, seru Dayu. Kemudian Lani menjawab, oh iya aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku Yu. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu apa kata doktermu waktu itu Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Tanya Lani. Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah penyebab seseorang dapat terserang mah antara lain faktor kesehatan tubuh, makanan pedas dan asam, serta pola makan yang tidak teratur. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, penyebab gangguan tersebut. Yang ketiga, gejala dari gangguan tersebut. Dan yang keempat, cara mengatasi gangguan tersebut. Setelah selesai, presentasikan peta pikiran kelompokmu di depan kelas, lalu pajang di tembok kelasmu. Nah, di sana terdapat peta pikiran ya, gangguan sistem pencernaan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Misalnya untuk mah ya, ada gejalanya nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Cara mengatasinya menggunakan antibiotik dan antasida. Penyebabnya bisa jadi luka lambung. Mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Kemudian ada juga diare ya. Penyebabnya infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya perut kembung atau kram, tinja encer, asam ulas atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya beristirahat cukup dan banyak minum. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun yang lainnya. Kemudian ada juga yang lain, misalnya proses buang air besar tidak tuntas atau tinja kering dan juga keras. Kemudian ada penyebabnya penyerapan air yang berlebihan. Cara mengatasinya makan makanan berserat dan banyak minum air. Yaitu konstipasi merupakan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Ayo mencoba, bekerjalah dalam kelompok, pilihlah satu macam gangguan pencernaan, rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya, namun ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Yang kedua, informasi. Disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Kemudian ada grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Kemudian jangan lupa untuk menampilkan sumbernya.
Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Serta ada refleksi, tuliskan pesan dan pesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok. Nah, di sana terdapat contohnya ya, misalnya ada diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Kemudian ada bagaimana tanda-tanda diare. Tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja dan perut kembung. Kemudian cegahlah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Serta di sana terdapat gambarnya. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minumlah cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Bersama dengan kelompokmu, buatlah cairan oralit. Sediakan semua bahan dan alat yang diperlukan dan ikuti langkah-langkah pembuatannya dengan cermat. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1. Setengah sendok teh garam, 2. 6 sendok teh gula pasir, 3. 1 liter air hangat, 4. Pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatan: 1. Larutkan gula dan garam dalam air hangat. 2. Pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Buatlah laporan percobaan sederhana dan tuliskan juga manfaat dari larutan oralit yang kamu buat. Maka alternatif laporan yang bisa kamu berikan adalah laporan percobaan pembuatan larutan oralit. Judul laporan, laporan percobaan pembuatan larutan oralit. Kemudian tujuan laporannya mengetahui proses pembuatan larutan oralit. Alat dan bahan seperti yang tadi ya, setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, dan pisang secukupnya. Kemudian ada juga ditambahkan sendok dan juga gelas. Langkah percobaannya, sediakan semua bahan dan alat yang diperlukan, larutkan gula dan garam dalam air hangat, kemudian pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Kesimpulannya, larutan oralit dibuat dengan cara mencampur gula, garam, dan air hangat. Oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini dan juga mengetahui bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.